Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil jalan-jalan santai menikmati pemandangan di jalan raya, kita akan membahas tentang Ahlul Sunnah wal Jamaah. Golongan mana yang termasuk di dalamnya? Karena masing-masing golongan mengklaim dirinya Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang salah pengertian, golongan atau organisasi Islam terbesar itulah Ahlul Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya apa pengertiannya dan apa untungnya kalau kita termasuk di dalamnya? Nah, untuk mengetahuinya akan saya bacakan hadis Rasulullah SAW yang sering kita dengarkan. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Dan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 71 golongan masuk neraka dan satu golongan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan masuk surga dan 72 golongan masuk ke dalam neraka. Kemudian ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Lalu Rasulullah menjawab, Al-Jamaah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas ajaranku pada saat ini dan sahabat-sahabatku. Jadi beliau menyuruh kita untuk tetap di atas kebenaran yang dipegang teguh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia. Hadis ini banyak yang meriwayatkan dan banyak jalurnya. Tentunya dengan kalimat yang berbeda. Ada yang menyebut umat Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 71 atau 72. Tetapi intinya sama, yang masuk surga hanya satu golongan, yaitu umat Yahudi dan Nasrani yang terdahulu yang masih berpegang teguh pada kitab ajaran Nabi mereka dan belum dirubah menurut nafsu mereka. Begitu juga dengan umat Muslim terpecah dalam berkeyakinan menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya satu golongan yang masuk surga, yaitu Al-Jamaah, yang tetap berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Kenapa yang 72 golongan masuk neraka? Jawabannya tidak jauh beda dengan umat Yahudi dan Nasrani yang merubah atau menambahkan hal baru dalam beribadah dan berkeyakinan. Nah, sekarang kita lihat diri kita sendiri saja. Tanyakan pada diri. Kalau memang merasa diri Ahlul Sunnah wal Jamaah, apakah ibadah kita, amalan kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya? Kalau dalam hal kualitas ibadah, tentu saja kita tidak akan bisa menyamai atau meniru mereka. Tetapi minimal kita tidak menambahkan sesuatu yang baru. Sambil kita renungkan, mari kita dengarkan bersama-sama nasihat dari almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Dalam hadis Nabi diterangkan umat Islam ke Bani Israel berpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam nanti akan pecah menjadi 73 aliran. Itu bukan 1, 2 sampai 73. Itu menunjukkan sangat banyak. Dari 73 golongan atau aliran itu, yang masuk surga hanya satu. Nah, ada sementara orang yang mengatakan satu itu ya kita, golongan kita ini. Ya. Kalau kita menganggap satu golongan kita ini apa sudah pernah diberitahu oleh Allah? Jangan seperti Bani Israel, Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa surga itu hanya, coba dibaca ayatnya, surat Al-Baqarah, ya, ayat 111. Dia menganggap surga itu hanya untuk orang Yahudi dan orang Nasrani saja, ya kan? Ya, dibaca. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 111. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Ya kan? Orang Yahudi mengatakan, orang Nasrani mengatakan,
surga itu hanya untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka dari itu hal yang semacam itu dikatakan tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan kosong belaka. Maka Nabi kita Muhammad SAW disuruh menanya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan bukti dasar kebenaranmu. Kalau memang surga itu hanya untuk kamu Yahudi dan Nasrani saja, itu dasarnya dari mana? Apa Allah pernah janji kepadamu? Kalau Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Lalu kalau Allah tidak menjanjikan, kamu mengatakan begitu, itu kan angan-anganmu saja. Angan-anganmu saja itu. Terus 113 dibaca Al-Baqarah. Satu segi dia mengatakan surga itu hanya untuk Yahudi dan Nasrani. Akhirnya di lain kesempatan dia mengatakan tuduh menuduh antara Yahudi dan Nasrani saling ngolok-mengolok. Ya, coba dibaca. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya, perhatikan. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Ya kan? Tadi mengatakan Yahudi dan Nasrani kompak mengatakan surga itu hanya untuk Yahudi dan Nasrani. Sekarang pada ayat 113 orang Yahudi mengatakan, oh orang Nasrani itu tanpa dasar kebenaran, tanpa pegangan gitu loh. Orang Nasrani balas, yang tanpa pegangan itu orang Yahudi. Ya, Allah mengolok kan? Ya, Allah mengolok. Tadi katanya surga ditempati hanya Yahudi dan Nasrani. Lah sekarang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tanpa pegangan yang benar. Nasrani juga mengatakan yang tanpa pegangan yang benar itu Yahudi itu. Ya, nah, yang perlu diperhatikan sekarang, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Padahal dikatakan Yahudi tadi ya menuduh Nasrani tanpa pegangan, Nasrani menuduh Yahudi tanpa pegangan, padahal wahum yatlunal kitab. Yahudi dan Nasrani sama-sama membaca kitab. Artinya dituruni kitab dari Allah. Mengapa saling tuduh menuduh? Padahal kitab dari Allah itu mesti benar. Ya. Nah, orang yang tidak mengetahui ikut-ikutan seperti Yahudi dan Nasrani itu. Padahal sama-sama baca Quran. Gitu? Kan ada tuh orang Islam yang menganggap 73 golongan tadi yang masuk surga ya golongan kita ini. Ya MTA ini mlebu swarga. Nah, kalau kita mengatakan begitu, ya, tunjukkan dalilmu. Ya, monggon Quran MTA wae ra eneng kok. Mun hadis MTA ya ndak ada. Lah kok kowe ngondo mlebu swarga iki dasarmu kok ngendi? Nah, maka ada orang yang mengatakan golongan yang masuk surga itu satu ya golongan saya ini, golongan kita ini. Lainnya itu ndak masuk surga. Malah ada yang menganggap lainnya itu kafir. Maka kalau sholat tidak makmum sama, kalau makmum sama orang lain tidak segolongan tidak mau, gitu kan? Nah, dia mengklaim seolah surga itu hanya untuk dia. Padahal sama-sama membaca apa? Quran. Kitabmu ya Quran, kitabku ya Quran. Lah kok Allah-Allahan sing mlebu surga aku, sing nyang neraka kowe, piye? Nah, maka dikatakan orang-orang yang tidak tahu ikut-ikutan seperti katakan Yahudi dan Nasrani tadi. Padahal Yahudi dan Nasrani wahum yatlunal kitab, sama-sama membaca kitab.
Ya, orang Islam ya begitu. Kalau Nabi mengatakan umat Islam pecah menjadi 73 aliran agama, yang masuk surga hanya 1, yang 72 masuk neraka. Nah, aja terus 1 yang klaim ya golonganku itu tidak. Nah, kalau kamu mengatakan begitu seperti Yahudi dan Nasrani tadi. Coba kalau memang golonganmu yang masuk surga, hatu burhanakum, datangkan. Ya, alasanmu, dasarmu apa? In kuntum shadiqin. Kalau memang kamu benar golonganmu yang dijanjikan masuk surga, dasarmu apa? Nah, padahal di situ sudah dijelaskan oleh Rasulullah, 1 itu siapa? Nabi kita mengatakan ma'ana alaihi wa ashabihi. Ya. Jadi 1 yang masuk surga itu ialah golongan yang mengikuti, ya, Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Ma'ana alaihi wa ashabihi, yang aku dan sahabat-sahabatku ada di dalamnya. Atau dengan kata lain Nabi mengatakan wahya al-jamaah, yaitu umat Islam yang jamaah. Jamaah itu maksudnya apa? Mengikuti Allah dan Rasulnya. Nah itu yang masuk surga. Nah itu siapa? Siapa saja, asal dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dijamin lan tadillu ma masaktum bihima, dijamin tidak akan sesat, dan dijamin mesti masuk surga. Nah maka yang masuk surga itu dikatakan oleh Rasulullah yaitu golongan yang mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Padahal tadi mengatakan 72, yang masuk surga 1, berarti sebanyak-banyak orang Islam ini, ya toh, paham-paham orang Islam ini yang mengikuti sunnah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu bandingannya 1:72. Sedikit sekali. Ya toh? Sedikit sekali yang masuk surga itu. Dari jumlah umat Islam 72 golongan itu, yang masuk surga itu sedikit. Lah mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tadi. Mudah-mudahan kita berusaha menuju ke sana. Ya. Nah maka itulah, jangan kita mendapik diri, terus dirinya merasa yang masuk surga, yang lain salah, seolah dirinya tok yang takwa. Padahal surga itu disediakan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, yang bertakwa. Lah siapa yang bertakwa? Manusia tidak ada yang tahu. Wong Nabi aja nggak tahu kok. Nabi itu mengatakan yang bertakwa itu siapa? Nabi menunjuk di dadanya sendiri, at-taqwa huna. Sampai 3 kali at-taqwa huna. Takwa itu di dalam hati, tidak ada orang lain tahu. Yang tahu hanya Allah dan dirinya sendiri. Dirinya sendiri pun kadang-kala tidak pas. Maka wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan dirimu merasa suci. Karena hakikatnya Allah mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa, itu hanya Allah. Maka sesama muslim kita tidak boleh saling olok-mengolok. Allah juga mengatakan la yasfar qaumun min qaumin asya yakunu khairan minhum, kan gitu kan? Jadi jangan kamu mengolok-olok satu golongan dengan golongan yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah yang lebih baik daripada yang mengolok-olok. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang Ahlul Sunnah wal Jamaah. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.